Kandi, sok buka di. Oke, izin perkenalkan nama saya Zaki, saya akan melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh, teman saya tadi. Jadi hampiran polinomial itu adalah metode dalam matematika, itu yang biasa digunakan untuk mendekati atau representasikan suatu fungsi kompleks, yaitu biasanya dengan menggunakan polinomial. Nah, polinomial ini tuh terdiri dari deretan suku-suku yang terbentuk, gitu. Nah, dan suku-suku yang terbentuk itu adalah koefisien dari n. Nah, itu adalah derajat tinggi di polinomial. Nah, untuk metode hampiran polinomial itu seringnya digunakan, karena polinomial itu mudah dianalisis dan dihitung. Nah, untuk terutama dalam konteks numerik. Nah, hampiran ini biasanya digunakan nih dalam berbagai bidang, ya seperti, contohnya yang pertama itu interpolasi, yaitu membentuk polinomial yang melewati sekumpulan titik data, dan juga ada juga regresi polinomial. Nah, itu yang biasanya mendekati data yang memiliki tren tertentu, dengan polinomial terbaik. Nah, yang contoh yang ketiga, itu biasanya digunakan untuk persamaan diferensial. Itu sebagai solusi lah hampiran untuk, biasanya masalah yang sulit diselesaikan secara analisis. Yang terakhir itu ada juga digunakan, seperti analisis numerik, yaitu menggunakan polinomial untuk menghampiri fungsi yang kompleks atau tidak diketahui. Nah, hasil hampiran polinomial itu biasanya semakin baik dengan meningkatnya derajat polinomial, tetapi terlalu tinggi derajatnya dapat menimbulkan masalah juga seperti overfitting atau perilaku numerik yang buruk. Nah, untuk slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya itu tujuan hampiran polinomial. Itu tuh ada mem eee, mempermudah perhitungan perhitungan fungsi kompleks, yaitu dapat dengan polinomial sederhana. Dan juga ada interpolasi data, seperti menemukan polinomial yang melalui titik-titik data tertentu. Nah, ada juga, estimasi nilai, yaitu memperkirakan nilai fungsi di antara titik data. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada pemodelan fenomena, yang itu menyesuaikan data eksperimen dengan model matematis. Nah, slide selanjutnya. Nah, ini ada jenis-jenis, hampiran. Yang pertama ada interpolasi. Nah, itu interpolasi itu kan, eee, polinomial interpolasi itu yang melewati semua titik data. Contohnya seperti interpolasi Lagrange atau interpolasi Newton. Nah, yang kedua ada juga regresi. eee Regresi itu, polinomial yang mendekati data dengan meminimalkan galat. Contohnya seperti regresi linear dan, eee, kuadratik atau dan lain-lain lah. Yang contoh yang ketiga itu jenisnya ada least squares. Nah, itu tuh teknik untuk menemukan polinomial yang paling sesuai dengan data dalam arti kuadrat terkecil. Nah, untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Fauzan. Silakan Fauzan, dipersilakan. Ya, izin ya, saya ingin akan melanjutkan presentasi dari teman saya Jaki, yaitu tentang interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange Formula interpolasi Lagrange adalah metode interpolasi polinomial yang menggunakan kombinasi linear dari basis polinomial Lagrange untuk membentuk polinomial interpolasi yang melalui sekumpulan titik data. Nah, untuk keuntungannya adalah sederhana dan langsung. Namun kekurangannya adalah kurang efisien untuk banyak titik data. Selanjutnya,
Untuk selanjutnya ada interpolasi Newton. Untuk keuntungan interpolasi Newton, yaitu lebih efisien karena dapat ditambahkan titik data baru tanpa menghitung ulang seluruh polinomial. Nah, untuk pengaplikasian yaitu digunakan pada dengan banyak titik. Selanjutnya, selanjutnya ada regresi polinomial. Regresi polinomial adalah metode dalam analis data yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y menggunakan polinomial. Metode ini memperluas regresi linear dengan menambahkan suku-suku berorde lebih tinggi dari X. Pendekatan least square yaitu menemukan polinomial yang meminimalkan gala total. Polinomial ini meminimalkan gala total dan menjadi metode terbaik dalam pendekatan kuadrat terkecil. Metode ini dapat diperluas untuk orde polinomial lebih tinggi dan jumlah data yang lebih besar. Untuk pengaplikasiannya yaitu analisis data statistik dan juga pemodelan fenomena ilmiah. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Ferdi. Untuk slide selanjutnya, kita akan membahas aplikasi dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata banyak diaplikasikan seperti fisika dan teknologi, yaitu menganalisis eksperimen, ekonomi, pemodelan tren, harga atau data ekonomi, dan lainnya. Komputer grafik, yaitu menyusun kurva permukaan. Next. Jadi pada presentasi ini kesimpulannya adalah lampiran polinomial adalah alat penting dalam matematika numerik. Terdapat berbagai metode seperti interpolasi dan regresi. Memahami prinsip datar membantu dalam berbagai aplikasi praktis. Next. Sekian mungkin penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.